Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Garam NTT masih asin. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda mengikuti pidato pembangunan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 16 Agustus 2023 kemarin, ya di sana ada banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Gubernur berkaitan dengan kinerja pemerintah selama 5 tahun terakhir. Tetapi satu hal yang membuat saya tertarik adalah informasi berkaitan dengan garam di Nusa Tenggara Timur. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu sentra garam ya di Indonesia. Bahkan garam di NTT dinilai sebagai garam yang berkualitas baik karena beberapa faktor. Yang pertama, di NTT itu ya durasi penyinaran matahari itu panjang. Mengapa? Karena kita ya mengalami masa kering itu hampir sekitar 8 bulan. Ini sangat mempengaruhi kadar NaCl. Dan karena itu, ya karena faktor tadi, maka garam di NTT itu dinilai sebagai salah satu garam terbaik di Indonesia. Dan kita ternyata punya potensi yang luar biasa. Potensi garam di NTT ya setiap tahun itu bisa memproduksi sampai 1,4 juta ton. Dan di NTT juga ada yang namanya garam rakyat. Garam rakyat ini diproduksi setiap tahun kurang lebih 5.000 ton. Ada juga garam industri. Garam industri ini ya saat ini ada di 3 kabupaten. Yang pertama di Kabupaten Kupang yang setiap tahun memproduksi kurang lebih 35.000 ton. Di Kabupaten Nagekeo memproduksi kurang lebih 5.000 ton per tahun. Dan di Kabupaten Saburai Jua ya yang mana diproduksi 326.000 ton setiap tahun. Ini berkaitan dengan garam industri. Dan memang potensi lahan garam kita di NTT cukup luas. Dari data ya disebutkan bahwa ada 25.000 hektar ya lahan garam dan yang sudah dikelola ya baru mencapai 15.000 hektar. Itu berarti bahwa kita punya potensi, kita punya prospek yang luar biasa berkaitan dengan garam. Karena itu tinggal sekarang bagaimana ya pemerintah, ya masyarakat, dunia usaha ya secara bersinergi, berkolaborasi membangun tata niaga garam di NTT. Tata niaga garam yang berkeadilan untuk rakyat NTT. Nah, pertanyaannya adalah apakah garam NTT sudah menjadi tuan di rumahnya sendiri atau malah ya kalah bersaing dengan produksi garam lain dari luar wilayah NTT. Nah, saya menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, kalau kita lihat data yang saya sampaikan tadi, ya, kita sebenarnya punya potensi yang luar biasa berkaitan dengan garam. Ya, wilayah NTT adalah wilayah yang menghasilkan garam yang berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, sejauh ini para petani garam kita memang belum banyak yang sejahtera. Bahkan hidupnya masih susah. Padahal setiap hari mereka bekerja ya di lahan-lahan garam. Mengapa? Karena memang garam-garam kita di NTT belum bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri. Mungkin kita bisa melihat ya bahwa ada cukup banyak garam di wilayah NTT ini itu justru masuk dari luar wilayah NTT. Bahkan pemerintah Republik Indonesia secara sadar ya membuka keran impor garam yang mencapai jutaan ton per tahun. Nah, kalau garam-garam impor ini juga masuk ke NTT, maka matilah garam-garam lokal kita. Padahal kita sebenarnya berharap agar pemerintah boleh impor garam, tetapi ya jangan masuk ke NTT. Atau kalau boleh sama sekali, jangan impor garam. Karena NTT bisa mensuplai garam untuk nasional. Karena memang di saat-saat tertentu, di musim-musim tertentu, kita surplus garam. Bahkan sampai petani garam kebingungan, garamnya mau dijual kemana? Ya, gudang sudah penuh, ya, berbagai tempat penyimpanan sudah penuh. Akhirnya
garam itu justru dijual dengan harga yang murah. Karena mau tidak mau memang harus dijual, karena para petani garam kita membutuhkan uang. Nah, karena itu memang kita membutuhkan kebijakan dan regulasi dari pemerintah. Yang kedua, memang ini harus diatur ya oleh pemerintah kita, bahwa kalau bisa garam-garam yang beredar di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah benar-benar garam-garam yang memang berasal dari NTT. Kita stopkan garam dari luar daerah. Bisa diatur, bisa ditata. Gubernur ya, para bupati, wali kota duduk bersama, bicarakan soal tata niaga garam. Kita minta supaya garam-garam yang ada di NTT itu adalah garam-garam memang diproduksi di bumi Nusa Tenggara Timur. Garam-garam yang dari luar kita batasi. Supaya apa? Supaya produksi garam di dalam NTT itu memang benar-benar ya menggunakan atau bisa mengkonsumsi garam-garam yang dihasilkan oleh para petani garam kita di dalam wilayah NTT. Sehingga dengan demikian para petani kita mendapatkan kepastian soal kemanakah garam-garam mereka itu bisa dijual. Dan saya pikir ini bisa dibangun kerjasama kolaborasi dengan 3 kabupaten yang memang secara potensial menghasilkan garam. Ya, kita bisa bersinergi dengan Kabupaten Kupang atau Kabupaten Nagekeo atau Kabupaten Saburai Jua untuk mensuplai garam ke seluruh wilayah NTT. Saya pikir bisa. Ini hanya dibutuhkan ya komitmen, ya dibutuhkan political will, dibutuhkan goodwill dari para pemimpin kita. Kalau punya komitmen, punya political will, punya goodwill tentang garam ini, tentang bagaimana garam bisa mensejahterakan rakyat NTT, maka saya pikir pasti bisa ada solusi terbaik. Supaya apa? Supaya garam NTT itu menjadi tuan di rumahnya sendiri. Supaya garam yang diproduksi di NTT itu adalah garam yang masuk ke dapur-dapur rakyat NTT. Supaya seluruh rakyat di Nusa Tenggara Timur ini bisa menikmati asinnya garam NTT, bisa merasakan lezatnya garam NTT. Jadi jangan kita buka pintu selebar-lebarnya untuk garam dari luar masuk ke NTT, sementara kita punya garam sendiri. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh adanya regulasi atau kebijakan yang diambil oleh para pemimpin kita. Karena itu kita berharap agar ya para pemimpin kita ya perlu juga duduk bersama, perlu juga membicarakan soal nasib garam NTT demi ya kepentingan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Ya, sehingga saya berharap ya kita punya potensi garam yang luar biasa, kita punya para petani garam, ya, kita punya garam rakyat, kita punya garam industri, dan kita berharap ya suatu saat nanti kita punya pabrik garam sendiri di NTT. Memang sudah sering disampaikan oleh para pemimpin kita bahwa akan mendirikan pabrik garam ya, akan menghadirkan pabrik garam. Tetapi sampai dengan saat ini kita belum punya pabrik garam. Dan kalau kita sudah punya pabrik garam, tentu garam-garam kita di NTT akan diolah di sini dan kita bisa menjual garam kemana-mana. Bahkan kita bisa mengekspor garam dari NTT. Dan kita tentu merindukan hadirnya pabrik garam. Kita berharap ya para pemimpin NTT yang bakal hadir ke depannya bisa memikirkan ini, bisa betul-betul mewujud nyatakan satu pabrik garam di Nusa Tenggara Timur agar garam NTT itu menjadi tuan di rumahnya sendiri. Garam NTT bisa menjadi garam yang membuat warga NTT itu bangkit, membuat rakyat NTT itu cepat sejahtera, dan membuat garam NTT itu menggarami seluruh rakyat di Nusa Tenggara Timur. Demikian saudara-saudara, ya catatan saya, ya mari kita dukung garam NTT, mari kita dukung produksi garam di Nusa Tenggara Timur dengan mengkonsumsi garam yang diproduksi dari bumi Nusa Tenggara Timur. Ya, demikian. Salam sehat dan Tuhan memberkati.